Saudara-saudara sekalian, jadi bagi saya itu yang namanya indah itu bukan orang kaya yang berbagi rezeki. Bagi saya bukan indah, itu biasa aja. Karena orang kaya ya, bukan orang pejabat, ada seorang pejabat atau artis ya dirubung-rubung, itu bagi saya bukan keindahan. Ya. Tapi apa keindahan itu adalah ketika ada seorang pejabat datang, ketika dipanggil sama orang dia mendekat. Ketika mendekat kemudian karena itu orang tua pejabat itu atau presiden itu, salam kemudian dicium. Ini keindahan yang sangat luar biasa. Saya terus terang aja, ya, saya terus terang aja, saya katakan kepada kalian, mulai pas pelantikan Pak Presiden kita Pak Prabowo, saya itu sangat mengagumi beliau. Saya sangat mengagumi beliau. Kenapa? Karakternya. Ada Pak Jokowi datang, dia sebagai presiden dia ada di belakang menyambutnya. Ada orang lain dahulukan orang lain, dia salaman, sangat luar biasa. Saya nggak nyangka seorang Pak Prabowo bisa melakukan. Saya yakin itu sangat jarang sekali orang bisa melakukan itu. Apalagi ngerasa dirinya dari presiden, jadi bupati aja udah petakilan gitu. Melaku wis lurus, babil melengkok-melengkok. Ya karena melakukan ngadeg bayi akhirnya ya gampang jatuh. Kenapa? Ya coba aja kalian kalau berjalan gini aja terus, ya jatuh nanti. Ada lubang nggak kelihatan, ada batu ditabrak jatuh. Tapi sangat luar biasa itu yang namanya Pak Prabowo itu. Kita bangga ya, saya sangat bangga sekali beliau jadi presiden. Karena beliau sangat santun sekali. Bener apa kata Gus Dur. Kata Gus Dur apa? Subhanallah kata Gus Dur. Kalau seandainya yang paling ikhlas ya, yang paling ikhlas katanya adalah Pak Prabowo. Luar biasa. Ternyata Gus Dur, maka saya saksikan Gus Dur waliullah. Sudah luar biasa. Gus Dur itu waliullah, luar biasa. Sangat, walaupun saya itu bukan wali tapi saya perasaannya tajam. Kalau bukan wali itu enggak seperti itu. Ternyata memang sosok presiden kita sangat ikhlas, makanya kita wajib membentengi beliau ini. Apalagi beliau kan sudah masanya sudah sepuh ya, dan dia sudah banyak pernah sakitnya. Maka di masa-masa tuanya dia ingin mendermakan untuk rakyat dan untuk negara. Mari kita dukung. Mari kita dampingi beliau. Siapapun yang akan melukai, siapapun yang akan berbuat zalim kepada beliau sebagai presiden, maka kita perjuangan Wali Songo Laskar Sarjana langsung harus maju tampil ke depan untuk mempertahankan presiden. Bukan urusan sebagai personalisi Pak Prabowo-nya, bukan, tapi adalah ini urusan kedaulatan rakyat Indonesia. Apalagi beliau itu sosok yang sangat luar biasa. Barangkali mungkin bagi Kak Sampen mungkin saya lebay ya, tapi saya itu mengamati. Saya lihat videonya beliau, saya lihat di YouTube tuh. Beberapa kali saya tertegun, ya Allah, ini nggak semua orang bisa melakukan ini. Pak Prabowo mampu. Alhamdulillah Allah mengungkap semuanya. Di mana Pak Prabowo itu dulu itu presiden kita, diklaimnya, di framingnya seperti ini. Ternyata Allah menunjukkan kepada kita, ternyata beliau itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Ya mudah-mudahannya saya bilang, saya pribadi, beliau jadi presiden saya sangat bangga sekali. Karena beliau karakternya luar biasa itu. Apalagi sebelumnya Pak Jokowi, saya sangat bangga sekali. Kenapa? Sebab Pak Jokowi digempur siapapun, dia diam. Itulah presiden, itulah orang besar. Besar di depan manusia dan besar di depan Allah. Ada caci maki dia diam, diremehkan dia diam. Dan ini setelah Pak Jokowi kita dapat presiden lagi, ini luar biasa lagi. Mari kita pertahankan, mari kita kawal beliau untuk berkhidmat untuk negara dan rakyat. Kita kawal sampai beliau itu masa jabatannya habis. Siap ya? PWI dan Laskar Sabilillah siap untuk mengawal ya. Siap. Nah ini Mbak Alwi ini sudah mulai coba-coba untuk menjelek-jelekan, menfitnah beliau ya. Itu harus hati-hati kalian. Karena saya katakan bahwa saja mereka itu agendanya politik. Karena kapanpun di dalam sejarah perjalanannya yang ada di Mesir mengaku cucunya Rasulullah dari kalangan Ubaidillah Al-Mahdi. Ada yang mengatakan Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Mahdi. Ini juga Ubaidillahnya Mbak Alwi, ada yang makan begitu. Kenapa? Karena ibunya itu sama-sama pindah hijrah ke Madinah. Jadi sejarahnya sama, agak mirip. Makanya sebagian sejarawan mengatakan bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi yang ada di Mesir itu sama dengan Ubaidillah bin Ahmadnya
Ba'alwi yang ada di Hadramaut Yaman. Makanya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menguasai Mesir dan Afrika itu 200 tahun, akhirnya memperbudak, akhirnya melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Orang Mesir dan orang Afrika menangis, mengadu di depan Ka'bah, mengadu di depan Rasulullah. Ada orang ngaku cucunya engkau tapi seperti ini. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bertemu, dilalanya ketemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya pada nangis semua, akhirnya diperiksa sama Salahuddin Al-Ayyubi, udah sampean pulang aja, nanti diadakan investigasi. Begitu diteliti ternyata mereka adalah orang Syiah dan mereka adalah orang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah demi untuk kepentingan politik, mengaku cucunya Rasulullah, menguasai Mesir. Dengan cara apa? Masyarakat Mesir diperintah untuk menjelek-jelekan pemerintahnya. Akhirnya karena yang dijual Rasulullah bau, akhirnya Mesirnya kena, direbut oleh mereka. Akhirnya merambah ke Afrika. Masyarakat Afrika ditanam, didoktrin untuk membenci pemerintahnya, dibenci pemerintahnya. Akhirnya diadakan kudeta. Mesir dengan Afrika dikuasai oleh mereka. Tapi mereka setelah berkuasa tidak ada Islam di situ. Tidak adanya pemerkosaan, perebutan istri orang, ada yang perebutan harta-harta orang. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Itu kejahatan mereka sangat luar biasa. Makanya masyarakat Mesir dan Afrika pada waktu abad ke-10 menangis di depan Ka'bah, menangis di depan Rasulullah. Ketemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya pada menangis ngadu, kata Salahuddin nanti dipelajari. Begitu dipelajari ternyata mereka adalah orang Syiah, orang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah demi untuk kepentingan politik. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi langsung mengerahkan kekuasaannya, pasukannya, dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka Banu Fatimiyah, keluarganya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di Mesir, yang ada di Afrika, hancurkan semua. Bukunya ribuan dibakar. Tapi tetap aja setelah itu muncul Ba'alwi, dan bukunya mirip-mirip seperti itu. Kalau kalian membaca hanya buku literaturnya Ba'alwi, kalian akan tenggelam. Ya Ghusuf, ya Ghusif, kalian akan tenggelam, tidak akan selamat. Tapi bacalah bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tahu mereka siapa. Makanya saya dengan Ki Imad baca semua bukunya mereka, baca, wah luar biasa kesesatannya. Ada upaya penggeseran dari peradaban Islam ke peradaban. Maka di sini ada framing, di antaranya adalah bagaimana glorifikasi Tarim. Tarim itu seolah-olah lebih hebat daripada Makkah Madinah. Di Tarim itu nggak ada muhtaj, katanya tidak ada orang yang membutuhkan, tidak ada orang miskin. Padahal ya saya juga pernah ke Tarim, lihat. Ya, saya kan pernah jalan-jalan ke Yaman itu kan, ke Son'a, kemana itu kan ada dekat Al-Qaf University itu, di sampingnya Al-Ahqaf juga kalau semua hujan becek semua, ombong semua, bau nggak? Ya bau. Katanya itu tanahnya tanah emas, kata saya ndasirah. Ndasmu itu nggak ada tanah emas dari mana? Katanya nggak ada yang bermaksiat. Gimana dong? Di situ juga banyak orang judi, yang judi pakai gaplek, pakai kartu, banyak. Dan banyak juga yang namanya kotak ya, di mana-mana seperti itu. Tapi diglorifikasi seolah-olah Tarim lebih hebat dari Makkah dan Madinah. Inilah kalian harus cerdas bahwa ada upaya penggeseran. Apalagi sekarang sudah ada makomnya Nabi Hud dibuat seperti Ka'bah, sudah mulai ditawafi. Hati-hati. Ini upaya seperti Raja Abroha untuk membuat Ka'bah, memalingkan wajah kalian orang Islam ke peradaban mereka. Sekarang bukan sekedar Ka'bahnya. Nanti kalau mereka sudah kuasa, saya yakin mereka akan memalsukan Ka'bah. Sekarang sudah ada isu-isu bahwa Ka'bah di Makkah itu palsu, makamnya Rasulullah itu di Madinah itu palsu. Itu sudah ada isu seperti itu. Maka kalian itu jangan kaget ketika Rasulullah mengatakan nanti di zaman akhir ada bakal Ka'bah itu ada yang menghancurkan. Yang menghancurkan itu ya di antara orang-orang silsilahnya Dajjal itu. Menghancurkan. Ya mungkin bukan saya. Ini dianggap palsu mungkin, atau dianggap musyrik mungkin. Karena Yahudi memunculkan dua, satu adalah Wahabi, nomor dua Ba'alwi. Ba'alwi genetikanya Yahudi lebih bahaya daripada Wahabi. Kalau Wahabi kan anak buahnya Yahudi. Profesor Dr. Fesukuk tahun 1892. Ya. Itu Profesor Dr. Fesukuk kan Yahudi dibuat. Wahabi kan kelompoknya banyak orang Arab. Tapi kalau Ba'alwi itu memang genetikan Yahudi. Makanya ya bohongnya luar biasa, politik makarnya luar biasa, tipu dayanya luar biasa, kamuflasenya, takiyahnya luar biasa. Mereka ngakunya Ahlus Sunnah, ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, ngaku Islam tapi buat makam palsu, ngaku Islam tapi
Mbah saya bisa mi'raj 70 kali. Sedangkan kata para ulama, Imam Ghazali mengatakan, man idda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa ada yang mengaku-ngaku bisa dimi'rajkan oleh Allah sampai sidratul muntaha, orang yang ngaku itu kafir hukumnya, kata Imam Ghazali. Nah, muhibbinnya yang percaya bagaimana? Imam Nawawi mengatakan, man i'taqada anna mar'an urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa yang beriktikad ada seseorang, meyakini ada seseorang selain Kanjeng Nabi Muhammad dimi'rajkan ke langit, faqad kafar, orang yang punya keyakinan kafir. Berarti kalau seumpama ini Mbak Alwi menanamkan itu bukan pada dirinya sendiri saja, tetapi juga kepada orang lain, kepada muhibbinnya. Ini bahayanya kalau muhibbinnya itu percaya. Ya, menurut qaidahnya Imam Nawawi kafir, keluar dari Islam. Makanya inilah kita yang harus hati-hati. Ada pembelokan, makanya pembelokan kepada peradaban Ba'alwi Yahudi, bukan Islam. Makanya saya harus diupayakan, ada dimunculkan Faqih Muqaddam seolah-olah lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Ya kan? Jadi sudah digeser nih, orang jangan mengagumi Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan Faqih Muqaddam itu ikut ke mazhab Syafi'i karena tawaduk. Anda pasor tawaduk. Saya bilang dasir apalagi. Ya insya Allah kalian juga tawaduk semua. Tawaduk itu tahu warna duit, tawaduk tahu warna duit gitu. Biasanya kalau orang tawaduk itu sistemnya fleksibel, sekali templek isinya tebel biasanya gitu. Jadi artinya apa? Itu ya ada sekalian, saudara-saudara sekalian. Udah ada penggeseran itu kok. Dimunculkan atau Habib ini dan ditemukan lagi ada beberapa orang yang mengaku dirinya mi'raj juga. Wah, itu kan maksudnya sholat. Nggak bisa. Kalau urija bihi ila sidratil muntaha berarti mi'raj, bukan sholat. Kata-katanya, kalau itu memang kata-katanya Faqih Muqaddam yang mengaku, menurut kaidahnya Imam Ghazali kafir. Kalau seumpama muhibbinnya yang mengaku meyakini, menurut kaidahnya Imam Nawawi sudah kafir. Ini bahayanya. Maka masyarakat Kuningan segera mungkin harus diselamatkan karena ini sangat berbahaya. Nanti dibelokkan, nanti bukan ke Mekah tapi ke Tarim, bukan ke Imam Syafi'i dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi dipalingkan ke Faqih Muqaddam. Nah, mulai upaya itu Fatihahnya Syekh Abdul Qadir dibuang cuma. Di sini ada tantangan besar di Indonesia. Wali Songo mulai dihapus semua, sejarahnya mulai dihapus, dibelok-belokkan, makamnya mulai dibelok. Ini adalah upaya untuk penghapusan, upaya untuk memalingkan masyarakat dan umat Islam kepada mereka. Walaupun saya yakin mereka tidak akan berhasil. Mereka tidak akan jadi itu walaqad qalu kalimatal kufri wa hammu bima lam yanalu. Ini memang mereka semua sering mengucapkan kata-kata kekufuran. Mi'raj ketujuh. Mbah saya bisa mi'raj, itu lafdul kufri, itu kalimatul kufri. Apalagi meyakini Habib ini itu bisa mi'raj. Karena sing mi'raj bari weduse, bari ontahe. Ya Allah ya Rabbi, ya model kayak gitu mah orang Kuningnya percaya, wah gitu mah. Sebab memang tugas mah unggut-unggutan, wah ya. Nah, jadi ini adalah walaqad qalu kalimatal kufri wa hammu bima lam yanalu. Dia memberikan melakukan satu upaya-upaya dalam rangka menginginkan sesuatu, lam yanalu, tidak akan berhasil. Mereka tidak akan wahammu bima lam yanal. Mereka sering melakukan upaya-upaya yang tidak pernah berhasil. Jadi insya Allah kita juga akan menang. Saya yakin mereka pernah berkuasa di Palestina, sekarang lagi berkuasa di Palestina. Sebab Zionis dengan Ba'alwi ini realita ilmiah ya, realita bukan fitnah, realita ilmiah, data ilmiah. Zionis dengan Ba'alwi itu genetikanya sama, G. Jadi Yahudi Askenazi. Merebut Palestina, nanti di Indonesia juga pengen merebut Indonesia. Mereka bisa menghancurkan Mesir dan Afrika, mereka bisa menghancurkan Yaman, tapi insya Allah mereka tidak akan bisa menghancurkan Indonesia. Mereka berkeliling dari Mesir sampai ke Yaman. Mereka dari Mesir akhirnya diusir, datang ke Yaman, diusir lagi, datang ke Indonesia. Mereka akan mati busuk di tanah Indonesia. Jangan nggak percaya. Makanya sekarang kita ini, penentuan kita ini ada lagi diberikan haklud dakwah. Istilahnya orang-orang itu adalah haklud dakwah. Haklud dakwah itu adalah zona dakwah kita adalah Ba'alwi. Kita tentukan kita ada di mana, kita membela siapa. Ya kan? Hanya itu saja.
Oh, saya membela. Oh, kalau saya membela Rasulullah, saya membela Wali Songo. Saya membela Rasulullah, membela Wali Songo, membela leluhur, membela Indonesia. Tidak membela. Saya tegaskan, saya tidak membela Ba'alwi. Tapi bukan berarti saya itu mendukung Ba'al. Tidak berarti saya itu memusuhi Ba'alwi. Tidak. Benci, oh tidak. Tapi saya tidak membela, tidak mendukung. Kenapa? Karena upaya mereka sangat busuk dan gak bagus. Nah, ini saya harus tegas seperti itu. Nah, maka dari itu, ini posisi saya. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan ditanya, kamu Abbas, kamu bela siapa? Ada ceritanya juga zamannya Rasulullah, ada ceritanya zamannya Nabi Ibrahim ketika dibakar semut itu tidak mau nih semut. Ini, makanya gajahnya juga ketawa juga, jinnya ketawa, kamu itu ngapain kamu niup-niup ngeludah-ngeludahin apinya Raja Numrud, nggak bakal mati dengan tiupan kamu dan ludah kamu semut. Apa jawabnya semut? Betul, saya tahu tidak akan mati itunya apinya Namrud dengan ludah dan tiupan saya. Tapi saya lakukan itu bukan untuk mematikan dan memadamkan api, tapi saya melakukan itu untuk menunjukkan di depan Tuhan saya posisinya ada di mana. Ya Allah, saya posisinya ada di Nabi Ibrahim. Makanya apapun saya lakukan untuk meniup dan memadamkan, walaupun nggak akan mati. Nah, inilah yang dilakukan oleh kita. Makanya tetap semangat, kalian nanti tetap adakan upaya-upaya pendekatan, pencerdasan, dan nanti insya Allah mudah-mudahan di acara nanti akan diadakan acara yang besar. Nanti jangan ada satupun yang berani mengganggu. Nanti kekuatan Kuningan akan ditunjukkan di situ, bahwa orang Kuningan punya kekuatan untuk melawan mereka. Jangan sampai mau diperbudak, karena cerita-cerita laporannya sudah sangat banyak sekali dan itu sangat tidak elok sekali. Ada Sohibul Bait dilukai oleh tamunya itu. Yang namanya TKI, tenaga kerja Indonesia itu ada di Saudi, walaupun 20 tahun 50 tahun di sana, lahir di sana, nggak ada yang mengklaim Saudi milik orang Indonesia, itu nggak ada. Atau mau berani melawan orang-orang pemerintah Saudi, enggak ada. Atau sumpah berani menjelek-jelekkan ulama-ulama kayak Saudi, tidak ada. Tapi ini Ba'alwi ini berani, subhanallah. Makanya ini harus kita lawan, karena ini tanah kita. Kuningan itu tanah kalian. Maka itu ungkap itu leluhur kalian, angkat leluhur kalian, angkat adat budayanya kalian. Jangan kalian itu malu pakai ikat dan pakai pakaian Sunda. Kalian orang Sunda, kalian punya kebesaran, dan kebesaran kalian jauh di atas kebesaran peradaban Ba'alwi. Ba'alwi di mana-mana terusir, Yahudi yang terusir, dia nggak punya tempat, makanya selalu ngerampok tempat. Itu namanya kaum Hazari. Kalian itu punya kebesaran, kerajaannya ada, Islamnya bagus, peradabannya luar biasa. Jangan mau kalah kalian. Kalau mereka mengatakan ini nggak bagus, nggak mau ini, Allah sangat rendah apa, kalau nggak ada Habib nggak boleh, bohong semua itu. Ya. Baik, ini sudah ada isyarat dari Panglima, katanya udah begini terus. Ya, mudah-mudahan kalian sukses dan berhasil.